Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini melanjutkan kisah Cheng Ping An di kota Lilin Merah, di mana diam-diam dia dikhianati oleh Ju He dan Ju Lehu yang berencana membunuhnya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Setelah berjalan-jalan di sepanjang jalan pemandangan sungai, mereka berhasil membeli semua keperluan yang mereka butuhkan. Cheng Ping An baru saja hendak pergi, tetapi Aliang tiba-tiba menyarankan agar mereka naik perahu dan menikmati pemandangan malam di sungai yang tenang dan mengalir. Hanya sedikit orang yang tertarik, dan hanya Lin Shouyi yang mengangguk setuju. Cheng Ping An tidak keberatan melihat hamparan air yang berbahaya ini setelah meletakkan semua barang kembali ke kamar mereka di stasiun relay. Namun, Li Baoping menarik lengan bajunya, dan Cheng Ping An segera mengerti maksudnya. Dia menimbang kantong koin di tangannya, dan ada cukup banyak koin tembaga lepas untuk membeli beberapa tanghulu. Ju Lehu menyeret ayahnya pergi untuk mengunjungi beberapa toko senjata. Sementara itu, Li Huai mengeluh bahwa dia lapar, jadi Aliang menyuruh Cheng Sheng untuk membawanya kembali ke stasiun relay Bantal untuk camilan larut malam. Cheng Ping An dan yang lainnya berpisah. Lin Shouyi berjalan di samping Aliang, dan bertanya dengan suara lembut, "Senior, Anda mengatakan bahwa Li Huai adalah yang paling beruntung. Apakah buku, tebing air terputus, yang tampaknya baru itu adalah yang paling berharga?" Aliang mengangguk pelan dan mengungkapkan, buku itu hanya terlihat baru. Namun, kenyataannya, buku itu sudah ada selama beberapa tahun. Isi buku itu tidak ada nilainya, dan itu hanya omong kosong acak tentang teknik kultivasi elemen air. Ini sengaja untuk menipu orang lain. Namun, materi buku itu relatif berharga, dan buku itu tidak akan diserang serangga bahkan setelah diletakkan di suatu tempat selama beberapa ratus tahun. Aliang melepaskan labu kecil dari pinggangnya dan meneguk anggur sebelum melanjutkan. Juga, jika mataku tidak menipuku, beberapa kutu buku telah tinggal di buku itu. Tentu saja, kalian tidak akan bisa melihatnya dengan mata telanjang. Kutu buku ini adalah sejenis roh mistis, dan mereka adalah serangga yang sangat kecil yang suka berenang di sekitar kata-kata dan karakter seperti ikan suka berenang di sekitar karang. Kutu buku memakan esensi dan roh yang terkandung dalam kata-kata, dan setelah dewasa, mereka tidak akan tumbuh lebih tebal dari lebar rambut. Ada banyak jenis kutu buku di dunia, dan kutu buku dalam buku Li Huai hanya dapat dianggap biasa. Namun, jika buku itu dijual kepada seorang pejabat atau bangsawan yang sangat tertarik pada hal-hal aneh, saya kira harganya akan mencapai setidaknya 3.000 tael perak. Dalam hal ini, buku itu adalah salah satu buku paling berharga di toko buku itu. Lin Shouyi terdiam karena heran. Mereka adalah kutu buku yang tidak bisa dilihat, tetapi harganya bisa mencapai 3.000 tael perak. Mungkin uang adalah hal yang paling tidak berharga di dunia ini selain di kampung halaman mereka? Aliang melihat pikirannya, dan dia terkekeh. Ketika kamu benar-benar memasuki jalur kultivasi di masa depan, kamu akan mengerti bahwa emas dan perak adalah hal yang akan mengalir seperti air. Bahkan jika kamu memiliki banyak emas dan perak, kamu akan menemukan bahwa kamu dapat menghabiskan semuanya dengan sekali jentikan jari. Namun, karena perlu menghabiskan emas dan perak dalam jumlah yang sangat besar, ini juga mencerminkan bahwa hal-hal yang rendah seperti itu memang sangat berharga. Lin Shouyi mengangguk mengerti. Aliang tersenyum dan berkata, jika itu Cheng Ping An, dia mungkin tidak mengerti prinsip seperti itu. Lin Shouyi menggelengkan kepalanya dan menjawab, karena ini berhubungan dengan uang, aku yakin dia pasti akan memahaminya. Aliang tertawa terbahak-bahak. Ia tiba di tepi sungai yang ramai bersama Lin Shouyi, dan anak muda itu merasa sedikit tidak nyaman. Ia sudah terbiasa dengan malam yang damai dan sejuk di kampung halamannya. Hal ini terutama terjadi setiap kali ia menarik napas dan menghirup aroma parfum dan bedak. Aroma ini awalnya terasa harum, tetapi setelah menciumnya beberapa saat, ia merasa sedikit mual. Setelah keluar dari gang dan tiba di tepi sungai, pandangan mereka langsung terbuka. Lempengan batu biru berjejer di kedua sisi sungai, dan obrolan yang menyenangkan serta tawa keperakan para wanita muda terdengar di udara. Banyak wanita cantik bersandar di pagar gedung-gedung tinggi, memamerkan lengan mereka yang putih pucat dan lentur. Kebanyakan dari mereka mengenakan gaun merah terang atau hijau terang, dan di bawah cahaya lentera yang tergantung, para wanita muda ini tampak semakin menawan dan menggoda. Perahu-perahu berhias dengan berbagai bentuk dan ukuran mengalir lembut di sepanjang sungai. Tirai bambu diturunkan di atas kabin, dan sebagian besar perahu yang dihias memiliki seorang wanita muda yang duduk di setiap ujung perahu. Selain mereka, ada juga seorang wanita muda yang mendayung perahu. Berbeda dengan wanita-wanita menggoda yang secara terbuka meminta bisnis dari balkon gedung-gedung tinggi, para wanita muda di perahu yang dihias tampak lebih berkelas dan lembut, meskipun mereka juga berpakaian dengan cara yang terbuka. Mereka yang lebih muda tampak seperti gadis ramah dari sebelah, sementara mereka yang lebih tua tampak seperti putri bangsawan dari klan berpengaruh. Dari waktu ke waktu, para wanita di gedung-gedung tinggi akan mengejek dan mengejek pramugari perahu yang bersaing dengan mereka untuk mendapatkan bisnis, bahkan sampai melemparkan sisa buah dan sayuran ke arah mereka. Namun,
Para pramugari perahu sudah terbiasa dengan ini, dan kebanyakan dari mereka tidak menghiraukan tindakan vulgar ini. Kecuali mereka dipukul, mereka jarang sekali membalas dengan marah dan berdebat dengan para wanita ini. Namun, ketika konflik benar-benar terjadi di antara para wanita, mereka pasti akan mendapat sorak-sorai dukungan dari para pria yang menyaksikan kekacauan itu. Lin Shui merasa tegang dan gelisah, dan dia bertanya, "Senior Liang, bukankah Anda mengatakan kita akan naik perahu menyusuri sungai deras yang tenang untuk menikmati pemandangan malam?" Karena ini adalah titik pertemuan tiga sungai, bagian sungai ini secara alami dapat dianggap sebagai bagian dari sungai deras yang tenang juga, jawab Aliang dengan cara yang sengaja tidak jujur. Lin Shui terdiam. Aliang berjongkok di tepi sungai dan menatap perahu-perahu berhias yang perlahan hanyut lewat. Setiap kali seorang pramugari perahu menatapnya atau menyapanya dengan suara lembut, ia akan mengangkat labu kecilnya dan diam-diam meneguk seteguk anggur, bergumam pada dirinya sendiri dengan suara pelan. Lin Shui berjongkok di sampingnya dan menajamkan telinganya untuk mendengarkan apa yang Aliang gumamkan. Ia samar-samar dapat mendengar beberapa penyebutan seperti, "Menjaga diriku tetap murni seperti batu giok, aku seorang pria sejati, wanita cantik yang menawan membuat pria jatuh cinta," dan seterusnya. Lin Shui menahan tawa. Ternyata, senior Aliang tidak lebih baik darinya? Aliang menoleh sedikit untuk melihat perahu yang dihias di dekatnya. Seorang wanita berpenampilan biasa sedang duduk di bagian depan perahu, dan dia dengan berani melihat ke sekeliling. Dia tidak tampak seperti sedang menjual jasanya, dan dia malah tampak seperti wanita bangsawan yang sedang bertamasya di sungai. Sementara itu, gadis remaja yang berdiri di belakangnya dan mendayung perahu tampak lembut dan menawan. Aliang berdiri dan menunggu perahu hias itu lewat. Ketika perahu itu mendekati mereka, tiba-tiba dia mengeluarkan emas batangan yang berkilauan dan bertanya, "Apakah ini cukup?" Wanita itu tersenyum lembut, tetapi dia tidak mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Gadis remaja itu tertegun, dan dia merasakan dorongan yang kuat untuk menerima tawaran ini demi wanita itu. Pandangan wanita itu melewati Aliang dan tertuju pada anak laki-laki muda di belakangnya. Dia menunjuknya dan berkata, "Tuan muda ini bisa naik perahu sendirian." Aliang buru-buru menyingkirkan emas batangan itu dan berseru, "Anak nakal ini sangat miskin. Dia tidak punya uang. Dia benar-benar tidak punya uang. Aku bisa membiarkannya naik secara gratis," kata wanita itu dengan suara lembut. Gadis remaja itu melihat ke arah yang ditunjuk wanita itu, dan yang dilihatnya adalah seorang anak laki-laki muda yang wajahnya merah padam karena malu. Bibirnya penuh dan giginya berkilau, dan sikapnya anggun dan berkelas. Senyum malu-malu mengembang di wajahnya. Pria malang bertopi bambu itu disingkirkan meskipun dia menawarkan sejumlah besar uang. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apakah wanita ini buta? Atau standarnya setinggi itu? Dia menolak pria di masa jayanya yang setampan dan gagah seperti dia? Dan dia malah tertarik pada Lin Shui yang kurus kering? Jika dia mengikuti logika ini, bukankah dia akan menawarkan mereka tael perak sebagai gantinya jika dia menyeret Chen Ping'an? Betapa menjengkelkannya, gumam Aliang. Wanita itu tersenyum saat dia melihat Lin Shui. Entah mengapa, ada aura pesona dan daya tarik yang terpancar dari wanita yang tampak biasa ini. "Kamu tidak akan naik?" tanyanya. Lin Shui menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Aliang duduk di tangga dan meneguk seteguk anggur dengan sedih. "Bocah, cepatlah naik ke perahu. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kau tidak akan bisa minum dari labuku lagi. Anggur apa di dunia ini yang bisa mengalahkan anggur bunga? Kau tidak boleh membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja." Lin Shui tetap tidak bergerak. Namun, dia memutar matanya ke arah punggung pria itu. Perahu yang dihias itu tidak punya pilihan selain terus bergerak maju. Mereka didesak untuk terus maju oleh pramugari perahu di belakang mereka. Wanita itu menoleh ke belakang dan tersenyum pada anak laki-laki itu. Lin Shui tidak terpengaruh, dan ekspresinya tetap dingin saat dia menatap wanita itu. Perahu yang dihias terus berlayar, dan wanita-wanita yang menggairahkan, wanita-wanita ramping, dan pramugari perahu dari semua tipe tubuh berlalu begitu saja seperti lukisan wanita cantik yang bergerak. "Aliang, apakah kamu benar-benar menunggunya?" Lin Shui bertanya dengan lembut. Aliang membetulkan topi bambunya sebelum menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum, "Tidak, itu hanya iseng. Aku hanya ingin melihat seberapa jauh dan luas jaring ikan ini telah dilempar." Sarjana muda itu duduk di sampingnya dan dengan berani menatap wanita-wanita cantik itu. Seorang anak kecil dengan keranjang berlari naik turun di jalan setapak batu biru di samping sungai, dengan keras mengayuh bunga plumnya saat ia berlari dari satu tempat ke tempat lain. Julu ingin membeli belati untuk dirinya sendiri. Di saat yang sama karena tajam, ia juga berharap belati ini bisa lebih bagus tampilannya. Namun, tanpa diduga, toko senjata itu sudah tutup untuk hari itu. Gadis muda itu hanya bisa berdiri di sana dalam keheningan dan frustrasi. "Kami akan datang lagi besok," kata Juhi, mencoba menghiburnya. Julhu bersandar pada tiang penyangga dan menatap langit malam. "Ada yang ada di pikiranmu?" Juhi bertanya dengan lembut.
Julehu menggelengkan kepalanya. Selama perjalanan terakhir kita melalui Gunung Meja Go, Nona muda secara khusus meminta untuk membawa seekor kura-kura hutan bersamamu. Apakah dia punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu? Juhi bertanya dengan hati-hati. Dia menyuruhku untuk lebih menghormati yang lain, Julehu menjawab dengan nada rendah. Juhi menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum, Nona muda tidak salah. Keharmonisan mendatangkan kekayaan, terutama saat bepergian jauh dari rumah. Baiklah jika aku harus menghormati Aliang. Bagaimanapun, dia adalah anggota kuil angin salju, Julehu menggerutu dengan suara rendah. Meskipun dia sama sekali tidak seperti makhluk abadi dalam imajinasiku, makhluk abadi tetaplah makhluk abadi. Aku bisa menoleransi dia tidak peduli seberapa menjijikannya dia. Namun, menurut Lin Shui dan Li Huai, siapa mereka? Hanya karena mereka sudah sekelas dengan Nona muda selama beberapa tahun, mereka bersikap seolah-olah kita semua adalah teman dekat. Yang satu adalah putra seorang pembantu rendahan, dan yang satu lagi adalah putra seorang pria yang tidak berguna. Hak apa yang mereka miliki untuk berdiri sejajar dengan Nona muda? Terutama itu, melihat bahwa dia tidak mau melanjutkan, Juhi menawarkan, Chen Ping'an? Julehu mengerutkan bibirnya. Juhi mendesah dan melanjutkan, tidak ada orang luar di sini, jadi apa yang akan kukatakan mungkin akan sedikit mengganggu telinga. Wajah gadis muda itu tiba-tiba berseri-seri, dan dia memotong ucapan ayahnya dan berkata, Ayah, Tuan muda secara khusus menuliskan beberapa catatan untukku di akhir suratnya kepada Nona muda. Tulisan semikursif dan tulisan biasa Tuan muda semakin lama semakin baik. Bagaimanapun, dia menulis tentang bagaimana dia secara pribadi memburu sekelompok pencuri kuda bersama orang lain, dan dia menggambarkan suka duka selama pengejaran ini. Dia berkata bahwa dia berkenalan dengan putra tertua dari seorang jenderal berjasa dari klan Chen, dan dia juga menggambarkan pemandangan menara suar yang dinyalakan untuk menandakan semuanya baik-baik saja. Dia menggambarkan bagaimana ada berbagai macam hal aneh dan menakjubkan di ibu kota, dan benar-benar ada orang-orang yang menunggangi ular piton dan burung bangau surgawi saat mereka berkeliaran di jalan-jalan. Namun, orang-orang di ibu kota sudah terbiasa dengan ini. Tuan muda juga mengatakan bahwa ada dua dewa pintu hidup di gerbang selatan kota, dan dikabarkan bahwa mereka adalah hadiah dari sekte Taois ketika Kekaisaran Li Agung pertama kali didirikan. Tingginya mencapai 15 meter. Ayah, bukankah ini terdengar menyenangkan? Sebut saja dia tuan muda kedua. Anda harus lebih berhati-hati, kata Juhi dengan jengkel. Julehu tersenyum cerah dan membalas, Tuan muda tidak ada di sini, dan dia tidak akan peduli dengan kepribadiannya yang sederhana dan jujur. Dia tidak akan marah bahkan jika dia mendengarnya. Jangan bersikap tidak sopan, tegur Juhi. Julehu menunduk, dengan bulu matanya sedikit gemetar. Tuan muda kedua pernah memberitahu kami para pelayan bahwa mereka yang ditakdirkan untuk hidup baik akan menikmati keberuntungan bahkan jika mereka berbaring dan tidak melakukan apapun. Namun, mereka yang ditakdirkan untuk hidup buruk hanya datang ke dunia ini untuk menanggung kesulitan dan penderitaan. Li Huai ditakdirkan untuk hidup baik, begitu pula Lin Shui. Dengan menjadi murid akademisianya, sangat mungkin mereka akan menjadi orang terkenal dan berpengaruh di masa depan. Bahkan jika semuanya tidak berjalan baik, setidaknya mereka akan tetap menjadi bangsawan yang sangat kaya. Gadis muda itu mendongak dan melanjutkan, adapun Chen Ping'an, hidupnya juga tidak terlalu buruk. Paling tidak, dia tidak perlu memanggil orang lain dengan sebutan Nona muda atau Tuan muda. Juhi sedikit takut menatap mata putrinya. Mereka adalah pelayan turun-temurun karena mereka adalah pelayan sejak lahir. Juhi ingin berbicara, tetapi dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Ada tatapan tegas di mata Julehu saat dia melanjutkan, Ayah, tidak apa-apa. Tuan muda kedua berkata bahwa begitu kita tiba di ibu kota, akan ada sejuta cara bagi kita untuk membebaskan diri dari status rendah kita. Selain itu, pasukan garis depan Kekaisaran Li Agung bersedia merekrut seniman bela diri wanita. Jika saya memberikan kontribusi yang luar biasa, mungkin saya bahkan akan menerima gelar kehormatan yang dianugerahkan oleh mandat Kekaisaran. Juhi menatap putrinya yang tampak sedikit asing saat ini. Dia berseri-seri dengan semangat dan kepositifan, dan ini membuatnya merasa lega dan puas. Dia mengangguk dan setuju, kalau begitu, kita berdua akan bergabung dengan tentara bersama-sama. Dengan begitu, kita juga bisa saling menjaga. Sekarang tuan muda kedua sudah betah di ibu kota, kita harus memintanya untuk mencarikan kita unit tentara yang lebih bagus untuk bergabung, unit yang tidak menghadapi terlalu banyak tantangan berat dan mudah untuk memberikan kontribusi. Bagaimanapun, kita tidak bisa mempermalukan klan Li di wilayah mata air naga sebelum kita terbebas dari belenggu kita sebagai pelayan rendahan. Bahkan ketika kita memperoleh kebebasan di masa depan, kita tetap harus berterima kasih kepada klan Li. Gadis muda itu tersenyum dan segera berjalan untuk melingkarkan lengannya di lengan ayahnya. Dia menariknya kembali ke stasiun reli bantal dan menggoda, baiklah, aku mengerti. Ayah, sejak kapan kau menjadi cerewet seperti itu?
Juhi menepuk kepala putrinya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk berkata, ketika kau mendapat kesempatan, kau harus pergi dan meminta maaf kepada Chen Ping'an. Terlepas dari niatmu selama pertempuran di Gunung Mejago, kebenarannya adalah kau melakukan kesalahan. Karena kau melakukan kesalahan, maka wajar saja jika kau harus meminta maaf dan menebus kesalahanmu. Zhu Lu terdiam. Namun, mungkin karena suasana hatinya sedang baik malam ini, dia tersenyum cerah dan menjawab, baiklah. Ada 2 kuil di kota lilin merah, dan ini sejalan dengan etiket Kekaisaran Li Agung. Ada paviliun Wencang dan kuil orang bijak bela diri, dan keduanya cukup megah. Yang pertama menghormati seorang pejabat yang memegang tongkat ritual, sedangkan yang kedua menghormati seorang jenderal berbaju zirah dengan 1 kaki menginjak seekor kucing macan tutul. Kedua kuil itu terletak di selatan kota lilin merah, dan jaraknya hanya sekitar 500 meter. Di tengah malam, kedua patung itu bergetar hampir bersamaan, melepaskan lapisan debu dari tubuh mereka. Cincin cahaya keemasan mulai memancar dari mereka. Pada saat yang sama, patung tanah liat emas di kuil-kuil di dekat sungai bunga bordir dan sungai anggur halus juga mengalami situasi yang sama. Di pegunungan Mejago di sebelah utara kota lilin merah, seorang pria bertelanjang dada memegang sebotol anggur di tangannya. 3 toples anggur lagi tergantung di pinggangnya. Meskipun dia berbau alkohol dan hampir tidak bisa berjalan dalam garis lurus, setiap langkah yang diambilnya masih akan menempuh jarak 15 meter yang mengejutkan. Seolah-olah dia berjalan di tanah datar saat melintasi pegunungan itu. Dia dengan cepat tiba di puncak gunung Mejago, dan dia bersendawa keras sebelum menghentakkan kaki dengan kuat ke tanah. Penguasa gunung Weibo muncul di dekatnya. Pria itu melirik pemuda tampan yang sedang memegang tongkat bambu hijau, dan dia terkekeh, "Selamat! Betapa menyenangkannya! Kau akhirnya berhasil melepaskan diri dari ikatan dan memulihkan tubuh aslimu. Bahkan, ada kesempatan bagimu untuk menjadi dewa gunung. Dari kelihatannya, kau telah menemukan kesempatan yang sangat ditakdirkan." "Langsung saja ke intinya," kata Weibo dengan ekspresi muram. Pria itu menyeka mulutnya dan bertanya langsung, "Pendekar pedang bernama Aliang itu, seberapa kuat dia?" Weibo terdiam. "Masalah ini sangat penting dan aku tidak ingin berlama-lama denganmu." "Aku juga tidak punya waktu," kata pria itu dengan tenang. "Jika kau tidak mau bicara, maka aku akan menghancurkan tubuhmu dan bahkan tidak memberimu kesempatan untuk pulih. Sebelum menjawab pertanyaanmu, bisakah kau memberitahuku mengapa kau menanyakan ini?" Weibo bertanya. Pria itu mengangguk dan menjawab, dia membunuh 2 prajurit terbaik dari Kekaisaran Li Agung, Li Hou yang berada di tingkat ke-7 seni bela diri, dan Hu Yinglin yang berada di tingkat ke-8 kultivasi. Mereka berdua adalah elit kelas 1 dari paviliun daun bambu yang mulia. Yang mulia sangat tidak senang ketika mengetahui hal ini, dan dia merasa orang ini yang melanggar aturan terlebih dahulu. Karena itu, Kekaisaran Li Agung ingin mendapatkan penjelasan darinya. Ekspresi muram terpancar di wajah Weibo. Pria itu tersenyum dingin dan melanjutkan dengan suara yang mengancam, "Aku mendorongmu untuk menjauh dari ini. Akan lebih baik jika kau benar-benar bisa melepaskan diri dari masalah ini. Jika tidak, kau mungkin akan dilempar ke sungai tenang yang mengalir untuk mandi lagi. Namun, aku dapat menjamin bahwa tidak seorang pun akan bersedia mengambil risiko hancurnya tubuh dan jiwa mereka untuk mengumpulkan pecahan-pecahan tubuhmu dari dasar sungai lagi. Tidak seorang pun akan menyusun kembali patungmu sepotong demi sepotong dan membawamu kembali ke Gunung Mejago. Bagaimana menurutmu, dewa resmi Gunung Utara dari negara air ilahi?" Weibo tersenyum sedih. Di perbatasan Kekaisaran Li Agung, gerbang Yefu Pass terbuka lebar. Sejumlah kecil kavaleri ringan yang ditempatkan di kota memutuskan untuk berbaris di kegelapan malam, sesuatu yang jarang mereka lakukan. Meskipun hanya ada 1000 dari mereka, hentakan teratur kuku besi kuda perang di tanah masih menyebabkan bumi bergetar. Seolah-olah seseorang sedang memukul genderang perang dengan kuat dan cepat. Ini adalah suara yang dapat mengirimkan semangat dan semangat mengalir melalui darah seseorang. Di samping jalan pos, seorang jenderal menarik tali kekang dan menghentikan kudanya. Ada ekspresi serius di wajahnya. Seorang letnan muda dengan bekas luka ganas di wajahnya bergegas datang dengan kudanya. Setelah melambat dan berhenti di samping sang jenderal, dia bertanya dengan suara lembut, "Jenderal Han, apa alasan dibalik percepatan pawai ke utara dan serangan mendadak ini? Kekaisaran Li Agung memiliki wilayah yang sangat luas di utara Yefu Pass, jadi bagaimana mungkin ada sekelompok besar bandit atau penjahat? Bahkan jika ada, tanggung jawab untuk menghadapi mereka seharusnya tidak dibebankan pada unit kavaleri kita, bukan?" "Ada beberapa pertanyaan yang tidak boleh Anda tanyakan," sang jenderal bertubuh gempal itu menjawab dengan suara yang dalam. Letnan muda itu meringis menjawab. Namun, dia memang menghentikan pertanyaannya. Jenderal dari Yefu Pass ragu-ragu sebentar, dan ini kemungkinan besar karena dia juga merasa tidak nyaman. Setelah mengatur kata-katanya, dia menjelaskan dengan tenang, "Tidak hanya unit kavaleri kita yang berbaris ke utara,
tetapi hampir setengah dari unit infanteri dan kavaleri dari jalur perbatasan utara dan kota-kota militer juga berbaris ke utara malam ini. Letnan muda itu tergagap setelah mendengar ini. Perburuan musiman yang terjadi dalam siklus 4 tahun? Tapi ini bukan musim yang tepat? Kami baru saja menghadiri sesi perburuan musim semi tahun lalu, jadi meskipun kami akan mengadakan latihan militer besar tahun ini, itu harus di musim panas. Jenderal itu tanpa sadar membelai surai lembut kudanya saat dia menjawab, Kementerian Perang tentu akan memberi kita perintah ketika kita tiba di lokasi. Tidak perlu bagi kita untuk berspekulasi. Lebih dari 100 km di sebelah barat kota Lilin Merah, terdapat sebuah gunung kecil dan sepi di tengah sungai bunga bordir yang lebar. Penduduk setempat memiliki nama kasar untuk gunung yang terletak di hulu ini, Gunung Roti Kukus. Ada sebuah kuil tunggal milik penguasa gunung di gunung ini, dan dupa serta persembahan untuk kuil ini tidak pernah berhenti. Konon kuil ini sangat mujarab, dengan orang-orang menerima apapun yang mereka doakan, anak-anak, kekayaan, dan sebagainya. Hal ini membawa ketenaran yang luas bagi kuil tersebut, dan kuil ini menjadi tempat bersejarah yang harus dikunjungi oleh para cendekiawan dan pejabat dengan perahu. Malam musim semi terasa dingin, dan gelombang yang bergelombang di sungai mengirimkan percikan ke udara. Seseorang dapat dengan samar melihat seekor ikan mas hijau yang panjangnya 1 meter berenang dengan cepat menuju gunung yang sepi itu. Yang mengejutkan adalah kenyataan bahwa ada seorang anak kecil dengan pakaian merah cerah duduk di punggung ikan itu. Anak itu tingginya hanya sebesar telapak tangan, bagaikan seorang penunggang kuda yang memegang tali kekang, kedua tangannya mencengkeram erat kumis ikan mas hijau itu. Anak itu melompat-lompat mengikuti gerakan ikan mas dan air sungai, dan seluruh tubuhnya basah kuyup. Wajahnya pucat, dan rentetan umpatan dan makian mengalir dari mulutnya. Ikan mas hijau itu tiba-tiba berhenti saat mencapai tepian, menyebabkan anak itu terlempar ke daratan tanpa ampun. Anak itu terjatuh, dan tubuhnya berlumuran lumpur. Dia menoleh ke ikan mas hijau yang berenang kembali ke tepi sungai dengan santai dan meraung, tongkat yang bengkok pasti memiliki bayangan yang bengkok. Pemilikmu benar-benar jalang. Ikan mas itu tiba-tiba berbalik untuk menatap tajam ke arah anak di tepian. Anak itu hampir mengompol karena ketakutan, dan dia berteriak, pria baik tidak berdebat dengan wanita, sebelum berbalik dan berlari ke kuil penguasa gunung. Kuil itu masih terbuka, dan anak kecil itu membutuhkan banyak usaha untuk memanjat ambang pintu. Setelah mendarat di dalam, dia menatap patung tanah liat yang tampak aneh yang ditutupi cat mengelupas dan meletakkan tangannya di pinggulnya, berteriak, tuanmu hampir tenggelam di sungai. Apakah kamu tidak akan bergegas dan berlutut untuk menerima perintahku? Apakah kamu pikir aku tidak akan berani menghukummu karena ketidaksopanan yang mendalam dan memenggal kepalamu? Terdengar suara keras. Anak yang berpakaian merah itu ditendang keluar dari kuil seolah-olah dia hanyalah sebuah batu. Seorang pria pendek duduk di ambang pintu dan mengutuk, seorang bocah dupa yang lahir di kuil, sepertimu benar-benar berani berpura-pura menjadi tuan dari tuan ini. Pria dan anak itu benar-benar mirip. Anak itu terengah-engah karena kelelahan, dan dia memamerkan giginya dan menunjukkan ekspresi sedih saat dia memanjat untuk duduk di ambang pintu dengan susah payah. Pria itu mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Aku agak lapar, gumam anak itu. Pria itu mengangkat tangannya dan berpura-pura akan memukul anak itu, menyebabkan anak laki-laki itu melingkarkan lengannya di kepalanya dan berseru, aku menguping beberapa informasi dari paviliun Dewa Kota tadi. Kudengar Kementerian Ritus dan Kementerian Astronomi mengeluarkan 2 perintah rahasia, memerintahkan semua dewa gunung dan dewa sungai dalam radius 500 km dari kota Lilin Merah untuk menunggu perintah lebih lanjut. Mereka tidak diizinkan pergi, dan mereka juga tidak diizinkan untuk berkultivasi dalam pengasingan. Mereka harus berdiri dan segera melaksanakan perintah apapun. Jika mereka tidak hadir saat dipanggil, mereka akan diberi hukuman mati. Astaga! Jika bukan karena aku yang memberitahumu berita ini, kau pasti sudah ditipu oleh seseorang sejak lama dengan kepribadianmu yang malas. Seseorang pasti telah meminjam pisau ini untuk membunuh seseorang. Oh, aku lupa bahwa kau bukan manusia. Kali ini, anak kecil itu dipukul dan terlempar ke kuil. Pria itu berdiri dan menatap ke arah kota Lilin Merah. Ekspresinya serius, dan dia berkata kepada anak itu, aku meninggalkan sedikit makanan di tempat pembakaran dupa untukmu. Ingatlah untuk memakannya dengan hemat. Baguslah kau masih punya hati nurani. Ngomong-ngomong, aku benar-benar tidak mengerti bagaimana kau bisa masuk ke dalam situasi yang mengerikan seperti ini. Dirimu yang menyedihkan adalah penguasa gunung yang paling lama mengabdi di benua ini, tetapi entah bagaimana kau punya hubungan yang buruk dengan semua kolegamu. Mengabaikan itu, bahkan bawahanmu yang berkulit keras berani mengabaikan perintahmu. Katakan padaku, bagaimana aku bisa begitu malang dilahirkan di tempat pembakaran dupamu? Aku harus mencari tempat pembakaran dupa yang lebih baik untuk bereinkarnasi di kehidupanku selanjutnya. Anak berpakaian merah itu terus menggerutu dan mengeluh. Namun,
ini tidak menghentikannya untuk dengan cekatan memanjat ke atas meja pembakaran dupa dan menyelam ke dalam tempat pembakaran dupa tembaga yang masih memiliki 7 batang dupa di dalamnya. Saat kembali ke stasiun reli Bantal, Cheng Sheng mendapati bahwa bocah lelaki di sebelahnya menggertakkan giginya sesekali dan mendesah di waktu lain. Seolah-olah dia sedang merenungkan pilihan yang akan menentukan kelangsungan hidupnya. Li Huai akhirnya menghentikan langkahnya. Dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, "Cheng tua, aku punya 30 koin tembaga, jadi bisakah kita kembali ke toko buku itu dan membeli buku? Berapa harga buku termurah di sana? Apakah aku masih punya uang kembalian?" Pria yang disebut sebagai Cheng tua itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah merenungkannya sejenak, dia menjawab dengan sungguh-sungguh, "Itu sulit." Toko buku itu secara luas dianggap sebagai yang paling tidak terjangkau di kota Lilin Merah. Kecuali jika itu adalah seorang sarjana yang memiliki hobi mengumpulkan buku-buku langka, hanya sedikit orang yang pergi ke sana untuk membeli buku. Jika Anda benar-benar ingin membeli buku, saya tahu 2 toko buku besar di sisi timur kota. Buku-buku klasik Konfusianisme, naskah dari berbagai ajaran, kisah-kisah aneh dan ajaib. Saya dapat menawar harga yang bagus untuk Anda jika itu yang Anda cari. Anak laki-laki kecil yang keras kepala itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, itu pasti dari toko buku yang baru saja kita kunjungi." Ke-30 koin tembaga itu adalah tabungan rahasia Li Huai. Lebih dari setengahnya dicuri dari keluarga pamannya, sedangkan sisanya dari saudara perempuannya, Li Liu. Sebelumnya, Chen Ping'an tidak berusaha bersikap murah hati dengan mengorbankan dirinya sendiri, membeli buku mahal itu tanpa bertanya. Dia juga tidak menolak Li Huai dan tidak mau menghabiskan begitu banyak tael perak. Sebaliknya, dia bertanya kepada Li Huai apakah dia akan membaca buku ini. Hal ini mengejutkan Li Huai. Meskipun dia menjawab ya, dia secara alami akan membolak-balik buku ini dengan santai saat dia bosan. Li Huai sebenarnya tidak begitu tertarik dengan buku ini, Severed Watercliff. Namun, Li Huai sangat senang karena ada yang bersedia menghabiskan 10 tael perak untuknya. Li Huai tidak bodoh. Anak laki-laki kecil itu sangat menyadari apakah seseorang bersikap baik padanya atau buruk padanya. Sepasang sandal jerami, rak buku yang akan segera diterimanya, dan buku ini, Severed Watercliff. Dia berutang banyak pada Chen Ping'an, jadi wajar saja dia merasa harus membalas budi dengan cara tertentu. Kalau tidak, dia akan merasa bersalah dan gelisah. Kenyataannya, Li Huai tidak menyukai Julhu, dan dia juga tidak terlalu menyukai Lin Shouyi, seseorang yang pernah bersamanya dalam suka dan duka. Sebaliknya, dia menganggap Li Baoping cukup baik. Dia adalah gadis kecil yang sering mengganggunya saat di sekolah. Orang yang paling disukai Li Huai adalah Aliang yang riang dan konyol. Adapun anak laki-laki malang dari lorong vas tanah liat, Li Huai sedikit takut padanya. Cheng Sheng menunduk dan melihat ekspresi serius di wajah anak laki-laki itu. Benar saja, dia memiliki bakat abadi seperti yang dikatakan orang itu. Ada beberapa kesempatan yang ditakdirkan yang memang akan menguntungkan mentalitas seseorang. Deputi stasiun pemancar menahan senyum. Mungkin dia bisa membantu anak laki-laki kecil ini dengan memberinya sedikit dorongan ke arah yang benar. Di masa depan, ini bahkan mungkin berubah menjadi bantuan besar yang bisa dia manfaatkan. Ketika menunjukkan kebaikan kepada orang lain, menunjukkan kebaikan kepada 1000 manusia seringkali jauh lebih rendah daripada menunjukkan kebaikan kepada 1 orang abadi. Ini adalah sesuatu yang pernah ia dengar dan saksikan sendiri. Itu adalah kebenaran mutlak. Cheng Sheng membawa anak laki-laki itu kembali ke gang di antara kedua jalan itu. Pemilik toko muda itu duduk di depan pintu dan menatap mereka dengan senyum lebar di wajahnya. Seolah-olah ia telah mengantisipasi kepulangan mereka. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua bungkuk dengan lentera di tangannya berjalan ke arah Li Huai dan Cheng Sheng dari seberang gang. Pemilik toko muda itu perlahan berdiri dan melambaikan tangannya ke arah Cheng Sheng, sambil berkata, "Toko buku tutup hari ini. Kamu bisa membawa anak kecil itu lain kali." Cheng Sheng segera berbalik untuk pergi, tidak lupa membawa Li Huai bersamanya. Setelah memastikan bahwa mereka berdua telah pergi, pemuda yang anggun dan sopan itu segera kehilangan sikap tenang dan kalemnya. Dia tampak penuh hormat dan sedikit gelisah saat dia menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat dan berkata dengan lembut, "Li Jin dari Rushing Tranquil River memberi penghormatan." Pria tua berambut abu-abu itu berdiri di depannya dengan satu tangan di belakang punggungnya dan satu tangan memegang lentera. Dia mengangguk sebelum melangkah masuk ke dalam toko buku. Pria muda itu bergeser ke samping untuk membiarkannya lewat, setelah itu dia berdiri dan mengikuti lelaki tua itu masuk. Lelaki tua itu dengan santai menyelipkan gagang lenteranya di bawah beberapa buku sambil berbalik menghadap pemuda tampan itu. Ia mendesah penuh emosi dan berkata, "Kau tampak seperti ini 40 tahun yang lalu saat pertama kali aku bertemu denganmu, dan kau masih tampak seperti ini hari ini. Sungguh membuat iri."
Li Jin mengencangkan genggamannya pada kipas lipatnya dan menjawab dengan senyum tipis, bagi spesies seperti kita, bisa hidup sebagai manusia adalah keberuntungan terbesar yang bisa kita nikmati. Lelaki tua itu mengangguk dan tidak memberikan jawaban. Kelompok orang itu bisa tinggal di stasiun reli Bantal. Apakah ini yang kau rencanakan? Tanya pemuda itu dengan rasa ingin tahu. Lelaki tua itu tetap diam. Li Jin dengan cerdik menutup mulutnya. Dia telah membuka toko buku kecil ini 100 tahun yang lalu, dan disinilah dia mengamati dunia dengan tatapan dingin. Dia telah melihat segala macam hal dan menyaksikan segala macam keributan di pengadilan resmi. Dia tidak asing dengan pengadilan kekaisaran Li Agung. Jika seseorang ingin memesan begitu banyak kamar berkualitas baik dan sedang di stasiun reli Bantal, seseorang harus setidaknya menjadi asisten menteri di salah satu dari 6 kementerian. Tentu saja, ini mengabaikan 3 menteri istana. Di bawah menteri dan asisten menteri di 6 kementerian adalah posisi menteri istana. Ini adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengawasi departemen-departemen yang berada di bawah kementerian. Menteri istana adalah pejabat tingkat 5 yang dilayani oleh pejabat eksternal. Secara umum, menteri istana dan pejabat eksternal bukanlah orang-orang yang berpengaruh. Namun, ada 3 menteri istana yang merupakan pengecualian dari aturan ini, yang memegang kekuasaan yang tak terbayangkan. Mereka adalah pejabat inspeksi prestasi di Kementerian Personalia, pejabat pemeriksaan militer di Kementerian Perang, dan pejabat ritual dari Kementerian Ritus. Ketiga pejabat ini tidak memiliki status tinggi, tetapi mereka memiliki kekuasaan besar yang menarik banyak perhatian di pengadilan resmi. Begitu mereka diberangkatkan keluar ibu kota, mereka pasti akan menikmati perlakuan khusus dan dipandang sebagai gubernur provinsi. Satu orang bertanggung jawab atas pemeriksaan dan promosi semua pejabat lokal di bawah pangkat keempat. Satu orang bertanggung jawab atas pemilihan dan ujian seniman bela diri di Kekaisaran, dan lebih bertanggung jawab lagi atas perekrutan seniman bela diri dari dunia kultivasi. Satu orang bertanggung jawab atas ritual agung Kekaisaran dan sering menjadi penasihat kaisar setiap kali ia membutuhkan nasihat mengenai arah strategis sesuatu. Pejabat yang tampaknya berpangkat rendah ini seringkali adalah seorang sarjana dari sekolah atau akademi Konfusianisme. Pria tua biasa-biasa saja yang berdiri di hadapan Li Jin adalah salah satu dari 3 pejabat ini. 40 tahun yang lalu, Li Jin pernah menghadiahkan 2 buku kepada seorang sarjana miskin yang menuju ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran. Yang mengejutkannya, sarjana miskin ini dipromosikan berkali-kali, akhirnya menjadi menteri istana di kantor ritual Kementerian Ritus. Ini adalah posisi yang tinggi dan berpengaruh. Namun, bagi Li Jin yang berada di dunia fana yang jauh dari istana kekaisaran, ada makna lain dari jabatan ini. Ada desas-desus bahwa kantor kecil yang bahkan tidak dapat ditemukan gerbangnya oleh sebagian besar pejabat ini secara diam-diam bertugas memilih dan menunjuk dewa-dewa resmi gunung dan sungai. Meskipun kantor ini tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan akhir, mereka memang memiliki kemampuan penting untuk merekomendasikan kandidat. Li Jin akhirnya mengetahui posisi lelaki tua itu melalui para pejabat dan pedagang yang melewati kota lilin merah. Dia telah mengirim banyak surat kepadanya, tetapi seolah-olah semua surat ini menghilang begitu saja, tanpa ada satupun yang mendapat balasan. Li Jin tidak berani protes, dan dia hanya bisa berhenti mengirim surat karena kecewa. Selama 100 tahun terakhir, pemuda, yang menyebut dirinya Li Jin telah bersusah payah mencoba menjadi dewa sungai resmi sungai tenang yang mengalir. Dia telah berkorban banyak dan mencoba melalui banyak jalan, tetapi semuanya berakhir sia-sia. Kau seharusnya tahu alasan mengapa sungai damai yang bergemuruh tidak memiliki dewa sungai resmi, kata lelaki tua itu tiba-tiba. Itulah sebabnya aku berpura-pura tidak melihat surat-surat yang kau kirimkan kepadaku. Bukannya aku tidak ingin membantu, hanya saja aku benar-benar tidak mampu. Li Jin tersenyum pahit sebelum mengangguk dan menjawab, aku mengerti. Selama kaisar tidak setuju, aku khawatir bahkan kata-kata menteri dari Kementerian Ritus tidak akan berguna. Lelaki tua itu tersenyum dan dengan hati-hati mengamati pemuda di hadapannya. Orang ini akan mengubah penampilannya setiap 2 atau 3 dekade. Dia menyipitkan matanya dan melanjutkan, namun, sebuah kesempatan ada di hadapanmu sekarang. Terserah padamu apakah kau berani memperjuangkan kesempatan ini atau tidak. Wajah pemuda itu tidak berseri-seri karena kegembiraan, dan dia malah bertanya, kudengar beberapa dewa baru diangkat di Dragon Spring County, yang sebelumnya adalah dunia permata kecil. Kaisar mengangkat dewa sungai di Sungai Kumis Naga, dewa sungai di Sungai Jimat Besi, dan dewa gunung masing-masing di Gunung Tirai Awan, Sunung Pembawa Lampu, dan Gunung yang Tertindas. Dia mengangkat 5 dewa sekaligus, 3 di gunung dan 2 di sungai. Ini telah menghabiskan sebagian besar kekayaan kaisar yang terkumpul. Jika dia begitu kewalahan, bagaimana mungkin dia bisa menyisakan posisi yang berharga untuk sungai tenang yang deras? Yakinlah, ini bukan semacam konspirasi yang menargetkanmu, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Terus terang, kamu tidak cukup kuat untukku secara pribadi menargetkanmu. Pemuda itu merasa sedikit malu dan marah. Namun,
Menyadari bahwa dia masih harus bergantung pada lelaki tua itu untuk mendapatkan bantuan, ekspresi ketidakberdayaan dengan cepat menyebar di wajahnya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ekspresi lelaki tua itu menjadi serius saat dia menjelaskan. Dengan kota lilin merah sebagai pusatnya, semua dewa gunung dan dewa sungai yang ditunjuk secara resmi, dan semua calon penguasa gunung dan penjaga sungai dalam radius 500 km harus bersiaga dan menunggu perintah lebih lanjut. Mereka harus siap untuk berpartisipasi dalam pengepungan pada saat itu juga. Selain itu, jalur perbatasan utara termasuk jalur Yefu semuanya telah mengirimkan sejumlah besar kavaleri elit dan mengirimkan pengintai dan tim pengintai yang tak terhitung jumlahnya. Adapun kamu, Li Jin, aku pasti tidak akan mengungkapkan informasi ini kepadamu jika bukan karena hadiah 2 bukumu saat itu. Keberadaanmu sama sekali tidak ada bedanya. Li Jin benar-benar tercengang. Mengapa mereka mengerahkan begitu banyak pasukan di dalam perbatasan Kekaisaran Li Agung? Apa yang mereka kepung? Satu orang, lelaki tua itu menjawab dengan jujur. Li Jin menatap mata lelaki tua itu, dan sepertinya dia tidak berbohong. Menteri Istana, apakah ada yang perlu saya lakukan? Tanyanya perlahan. Lelaki tua itu tersenyum dan menjawab, hanya masalah kecil yang seharusnya masih dalam kemampuanmu. Aku hanya ingin kau mengawasi seorang pria yang baru saja tiba di kota lilin merah. Setelah datang ke daratan dari sungai tenang yang deras selama 200 tahun, aku tahu kau telah hidup dengan cukup baik di kota lilin merah. Kau lebih mengenal perairan daripada para dewa kota, dan kau lebih mengenal adat istiadat dan kejadian di kota kecil daripada kedua dewa sungai itu. Selain itu, jika catatan di ibu kota tidak salah, maka kau bahkan memiliki beberapa ikan kegelapan hijau yang berharga dari buku-buku kuno. Ikan-ikan ini sangat cocok untuk penyelidikan dan komunikasi rahasia di daerah-daerah kecil. Ekspresi Li Jin menjadi gelap. Tenang saja, kata lelaki tua itu dengan nada mengejek. Aku tahu ikan kegelapan hijau itu adalah harta karun yang hanya ada 1 kali dalam 100 tahun. Namun, aku belum merendahkan diri untuk menginginkannya. Tidak, aku hanya memproyeksikan kekuranganku pada orang lain, kata Li Jin sambil terkekeh meremehkan diri sendiri. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya, dan orang itu siapa? Seorang pria mengenakan topi bambu, jawab lelaki tua itu perlahan. Ada labu perak kecil yang diikatkan di pinggangnya, dan dia juga bepergian dengan sekelompok anak-anak. Anak-anak itu berasal dari dunia permata kecil, atau yang sekarang dikenal sebagai Dragon Spring County. Mengenai identitas asli pria itu, mata-mata dari kekaisaran belum memastikannya. Li Jin tercengang. Orang itu datang ke tokoku saat itu. Tatapan lelaki tua itu menjadi tajam. Itu hanya kebetulan, kata Li Jin hati-hati. Lelaki tua itu melambaikan tangannya dan memperingatkan, tidak masalah. Mulai sekarang, ingatlah untuk tidak membocorkan apapun. Lebih baik tidak melakukan apa-apa daripada membuat kesalahan. Jika kamu membuatnya khawatir secara tidak sengaja, mungkin kamu tidak perlu khawatir, karena kamu pasti sudah mati saat itu. Bahkan jika dia tidak membunuhmu, aku akan memastikan untuk membunuhmu sendiri. Namun, jika semuanya berjalan lancar, aku tidak berani menjanjikanmu posisi dewa sungai resmi di sungai deras yang tenang. Yang bisa kulakukan adalah membuat kaisar mengingat namamu terlebih dahulu. Bisakah ini dianggap sebagai dikenal dan dihargai oleh kaisar? Li Jin bertanya dengan nada mengejek. Lelaki tua itu menghentikan aksinya mengambil buku secara acak dan membolak-baliknya. Dia berbalik dan bertanya, apa, kau tidak mau mengambil risiko ini? Li Jin tertawa terbahak-bahak dan menjawab, keberuntungan berpihak pada yang berani. Bagaimanapun, aku tidak perlu ikut bertarung secara pribadi, jadi ini adalah kesepakatan di mana aku hanya bisa menang dan tidak kalah. Aku menerima tawaranmu. Dia menjentikan jarinya, dan 2 ikan yang sangat ramping dan indah muncul di dekat bahunya. Indra mereka terhubung dengannya, dan apapun yang mereka lihat, dia juga melihatnya. Ikan-ikan itu mengibaskan ekor mereka yang panjang dan langsung menghilang dari pandangan. Sebelum pergi, lelaki tua itu tersenyum dan berkata dengan penuh emosi, buku-buku di tokomu masih semahal ini. Baru pada saat itulah Li Jin melihat bayangan pemuda miskin itu dari lelaki tua itu. Lelaki tua itu mengambil lenteranya dan meninggalkan toko itu. Setelah keluar dari gang, dia bertemu dengan seorang lelaki kekar dengan tangan disilangkan di depan dada. Mereka berdua terus berjalan berdampingan, dan lelaki kekar itu bertanya, kau tidak takut melakukan sesuatu yang berlebihan? Karena jaringnya sudah dikencangkan sampai titik ini, tidak akan ada bedanya bahkan jika Li Jin tiba-tiba menjadi gila dan memutuskan untuk membocorkan kebenaran kepada Aliang itu, lelaki tua itu menjawab dengan santai. Pada akhirnya, kau masih berusaha membalas budi karena dia memberimu 2 buku, kata lelaki itu dengan geram. Lelaki tua itu tersenyum sombong dan berkata lembut, tidak peduli apa, kebaikan yang kuberikan padamu bernilai sedikit, kan? Julu berkata bahwa dia ingin makan tanghulu. Meskipun Juhi sedikit bingung, kapan putrinya tiba-tiba menyukai makanan manis? Ini bukanlah permintaan yang berlebihan atau semacamnya. Jadi, dia berjalan-jalan dengan putrinya untuk mencari kios.
Setelah berkeliling sebentar, mereka akhirnya menemukan seseorang yang membawa sejumlah besar tanghulu dan dengan keras menjajakan barang dagangannya di jalan-jalan dan ganggang. Juhi tidak menyukai tanghulu, tetapi Julu memutuskan untuk membeli 3 tusuk sate sekaligus. Ini membuat Juhi bingung lagi. Namun, gadis muda itu tersenyum dan berkata bahwa 1 untuknya, sedangkan 2 lainnya untuk nona muda dan Chen Ping'an. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin meminta maaf kepada Chen Ping'an malam ini. Paling tidak, dia harus meminta maaf kepadanya. Jika tidak, dia tidak akan merasa tenang. Juhi merasa seolah-olah beban telah terangkat dari pundaknya. Dia sangat bahagia saat ini. Mereka berdua kembali ke stasiun pemancar, dan mereka mengetahui bahwa Chen Ping'an dan Li Baoping telah tiba beberapa saat yang lalu. Julu belum menyelesaikan tanghulunya saat dia berjalan ke halaman sebuah ruangan yang bagus. Dia meminta ayahnya untuk menyampaikan pesan kepada Chen Ping'an, mengatakan kepadanya bahwa dia akan menunggunya di sini. Juhi melangkah pergi, dan dia tidak bisa menahan tawa dalam benaknya. Putrinya terlalu sensitif, bukan? Apa yang memalukan dari meminta maaf kepada seseorang? Tidak lama kemudian seorang anak laki-laki dengan sandal jerami muncul di seberang koridor yang dicat. Dia sedikit mempercepat langkahnya ketika dia melihat Julu duduk di bangku. Ada sekitar selusin potong manisan buah yang berserakan di bangku di sebelah gadis muda itu. Julu tersenyum saat dia berdiri, dan dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan sikap yang tampak malu-malu. Dia berjalan ke arah anak laki-laki itu. Chen Ping'an menatap gadis yang mendekat. Langkahnya ringan, dan di bawah cahaya lentera yang tergantung di sepanjang koridor, sosoknya yang berbulu tampak seperti milu muda yang berlari di bawah langit malam. Julu tidak lagi tampak seperti orang pendiam yang hanya berbicara dengan ekspresinya. Sebaliknya, dia tampak seperti gadis tetangga yang ramah yang selalu memiliki senyum yang mempesona di wajahnya. Chen Ping'an hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dia memperlambat langkahnya dan berhenti, melebarkan matanya untuk menatap wajah gadis muda yang agak asing itu. Julu menarik tangan kirinya dari belakang punggungnya dan melambaikan tangan ke arah Chen Ping'an, sambil berkata sambil berjalan, Chen Ping'an, mengenai hal-hal yang terjadi di Gunung Meja Go, ayahku ingin aku memberitahumu. Ada 5 langkah di antara mereka, dan gadis muda yang berada di tahap puncak tingkat kedua tiba-tiba melepaskan kekuatannya dan menyerbu ke depan, tiba di hadapan Chen Ping'an hanya dalam 2 langkah. Mereka hampir berhadapan, dan mereka dapat dengan jelas melihat ekspresi di wajah masing-masing. Ada campuran rumit antara kebiadaban, kemarahan, kegembiraan, dan kelegaan di wajah gadis muda itu, sementara hanya ada kesedihan dan intensitas di mata anak laki-laki itu. Tatapannya setajam dan sekuat parang yang telah diasah oleh platform pembunuh naga. Tangan kiri Julu mengepal saat dengan ganas mengayunkannya ke dahi Chen Ping'an. Namun, ini hanya tipuan, dan dia bahkan memperlambat kecepatan serangannya dengan sengaja. Pukulan mematikan yang sebenarnya akan datang dari tangan kanannya. Ketika dia melepaskan serangan secepat kilat ini, 3 tusuk bambu setajam silet langsung menusuk jantung anak laki-laki itu. Tepat saat tusuk bambu hendak menembus dada Chen Ping'an, gadis muda yang tiba-tiba menerjang ke depan untuk membunuhnya akhirnya menyelesaikan kalimatnya tepat waktu, meludah, maaf. Apakah Julu masih tampak malu dan ramah saat ini? Tidak, yang ada hanya kekejaman di wajahnya. Namun, keterkejutan dengan cepat menyebar di wajah Julu pada saat berikutnya. Mengetahui bahwa situasinya mengerikan, dia baru saja akan mundur. Chen Ping'an dengan agresif mengangkat tangan kanannya. Namun, ini bukan untuk menghalangi pukulan dari tangan kiri Julu. Sebaliknya, dia memanfaatkan celah yang berani diciptakannya dengan melakukan tipuan, dan tangannya dengan ganas melesat ke depan dan mencengkeram lehernya. Pada saat yang sama, tangan kirinya dengan kuat mencengkeram pergelangan tangan kanannya yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tersembunyi. Dengan tarikan yang kuat, dia mencegah 3 tusuk bambu itu menusuk dadanya. Dia kemudian melepaskan semburan kekuatan dan menyeretnya ke samping dengan memegangi lehernya, melemparkan lutut yang ganas dan berat ke perutnya. Gadis muda itu hampir muntah empedu saat tubuhnya tanpa sadar meringkuk. Dia langsung kehilangan kemampuan untuk melawan. Namun, Chen Ping'an tidak lengah, dan dia terus melancarkan serangan lain, menggunakan kepalanya sebagai palu untuk dengan kuat menanduk dahinya. Julu terhuyung mundur. Chen Ping'an melayangkan tendangan lagi, menambah luka di perut gadis muda yang sudah terluka parah itu. Dia terlempar ke belakang seperti boneka kain, jatuh menghantam lantai batu biru di koridor. Dia berusaha keras untuk berdiri, tetapi dia gagal setelah mencoba 2 kali. Darah merembes dari sudut mulutnya, dan wajahnya seputih kain. Dia dalam kondisi yang menyedihkan. Anak laki-laki itu telah melancarkan serangkaian serangan kejam dalam satu tarikan napas. Julu mendorong sikunya ke tanah, menahan rasa sakit yang menyayat hati yang menjalar ke seluruh tubuhnya saat dia mengerahkan seluruh energinya untuk mundur. Dia ingin menjauh sejauh mungkin dari anak laki-laki muda bersandal jerami ini, meskipun hanya berjarak 1 inci. Chen Ping'an memeriksa sekelilingnya. Baru setelah memastikan tidak ada bahaya,
dia akhirnya berjalan mendekati gadis muda yang kalah dan acak-acakan itu. Namun, tubuhnya masih tegang, dan gerakannya masih hati-hati. Julhu menjadi sangat panik. Dia tidak sempat menyeka darah dari sudut mulutnya, dan dia menjelaskan sambil terisak-isak, "Jangan bunuh aku, Chen Ping'an. Aku hanya mengerjaimu. Sungguh, aku tidak berbohong padamu. Jika aku ingin membunuhmu, mengapa aku menggunakan tusuk bambu dari Tang Hulu? Lagi pula, mengapa aku ingin membunuhmu?" Chen Ping'an langsung mengatakan hal yang tepat, "Ketika kita berpisah di jalan pemandangan sungai, kau menarik ayahmu dan berkata bahwa kau ingin mengunjungi toko senjata. Apakah kau ingin membeli belati atau senjata tersembunyi lainnya? Aku kira toko senjata itu sudah tutup, jadi kau tidak punya pilihan selain menggunakan tusuk sate bambu sebagai gantinya." Julhu tiba-tiba mulai tertawa. Dadanya naik turun dengan keras, dan ia terbatuk-batuk. Ia menutup mulutnya, tetapi darah merah terus mengalir dari jari-jarinya. Ia melepaskannya seolah-olah menerima nasibnya, dan ia mendongak ke arah anak laki-laki yang sedang menatapnya. Pandangannya terus ke bawah, akhirnya mencapai sandal jerami yang kasar dan vulgar di kakinya. Ia mendongak lagi, dan seolah-olah ia sudah gila, ia tertawa alih-alih menangis. Dia melotot ke arah Chen Ping'an yang mendekat dan terkekeh dengan suara serak, "Sayangnya bagiku, kau tidak sebodoh yang kubayangkan. Namun, ada sesuatu yang membuatku sangat penasaran. Bagaimana kau bisa melihat niat membunuhku?" Dia meninggikan suaranya, dan penampilannya yang cantik berubah menjadi gila. "Chen Ping'an, sebelum kau membunuhku, bisakah kau setidaknya memberitahuku alasannya?" Chen Ping'an tidak berhenti, dan dia membalas, "Mengapa kau melakukan ini?" Julhu baru saja akan duduk, namun Chen Ping'an segera menginjak dahinya dan membuat bagian belakang tengkoraknya menghantam lantai batu biru dengan keras. Gadis muda itu meludahkan seteguk darah dan akhirnya menyerah pada perjuangannya yang sia-sia. Namun, jauh di dalam hatinya, dia melihat ini sebagai penghinaan terbesarnya. Seorang anak laki-laki muda miskin bersandal jerami berdiri saat dia berbicara kepadanya, namun dia hanya bisa berbaring di sana dalam ketidakberdayaan, bahkan untuk duduk pun menjadi harapan yang sia-sia. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari mulutnya, sambil terkekeh, "Ingat surat yang dikirim Tuan Muda kedua kepada Nyonya Muda? Tuan Muda ahli dalam semua jenis musik, go, kaligrafi, dan melukis. Dia sangat ahli dalam menulis aksara semi-kursif, dan karakternya sama riang dan tak terkendali seperti kepribadiannya. Namun, sebelum meninggalkan rumah untuk menuju ibu kota, Tuan Muda tiba-tiba berkata bahwa dia ingin mempelajari aksara biasa. Dia berkata bahwa seseorang perlu memahami cara mematuhi aturan dan peraturan dunia luar. Dia ingin mulai mengendalikan emosi dan temperamennya." Chen Ping'an berjongkok di sampingnya dan mencungkil jari-jarinya, melepaskan 3 tusuk bambu dari tangannya. Dia memegangnya di telapak tangannya saat dia berjalan untuk duduk di bangku di koridor. Dia tidak berekspresi saat dia terus menatap Julhu, dan dia tidak memberinya kesempatan untuk membuat masalah lebih lanjut. Jelas bahwa niat membunuh Julhu terhadapnya telah teguh dan tak tergoyahkan. Tidak ada sedikit pun keraguan di matanya. Di sisi lain, akan sangat sulit bagi Chen Ping'an untuk membunuhnya tanpa merasa bersalah dalam benaknya. Ini sebagian besar karena gadis kecil berbaju merah dan pria paruh baya yang kuat, serta tuan muda kedua dari klan Li atau semacamnya. Chen Ping'an segera menyadari niat jahatnya saat dia melihatnya berjalan ke arahnya dari sisi lain koridor. Penglihatannya juga luar biasa, dan kemampuan gadis muda itu untuk menyembunyikan senjata dan niatnya jauh dari kata halus. Bulu matanya berkedip-kedip, dan pipinya sedikit menggembung karena giginya yang gemeretak. Tatapannya juga menunduk untuk menyembunyikan keganasan di matanya. Namun, Chen Ping'an dengan mudah mendeteksi semua ini. Meski begitu, Chen Ping'an tidak membayangkan bahwa dia benar-benar akan mencoba membunuhnya. Ketika Julhu menyebut "Tuan Muda" padanya, auranya seolah berubah total. Saat dia berbalik untuk melihat anak laki-laki muda bersandal jerami itu, seolah-olah dia tidak melihat apapun selain seekor anjing. Ketika nona muda pertama kali menyebutkan isi surat itu kepadaku di stasiun reli Bantal, dia berkata bahwa Tuan Muda telah memberitahunya tentang menara suar dan bagaimana menara itu dinyalakan untuk menandakan bahwa semuanya baik-baik saja. Suar yang meliuk dari perbatasan ke ibu kota sejauh puluhan ribu kilometer semuanya telah dinyalakan. Namun, nona muda tidak tahu, dan tidak seorang pun dari kalian juga tahu, sebelum surat ini, Tuan Muda tidak pernah menyebutkan apa yang disebut api suar untuk menandakan perdamaian kepadaku sebelumnya. Sejak aku bisa memahami banyak hal, aku mengingat dengan jelas semua cerita dan anekdot menarik yang pernah diceritakan Tuan Muda kepadaku. Jadi aku langsung merasa ada yang tidak beres. Aku meminta nona muda untuk memberikan surat itu, dan benar saja, aku menemukan rahasia tersembunyi. Tidak ada orang lain di dunia ini yang dapat menemukan ini. Hanya aku, Julhu, yang mampu menemukan ini. Chen Ping'an tetap diam sambil menatap gadis muda yang fanatik itu. Julhu tenggelam dalam dunianya sendiri, dan pada saat ini, dia berubah kembali menjadi pelayan wanita yang sombong dan angkuh dari klan Li,
seorang ahli bela diri yang baru saja mulai berkembang. Dia melanjutkan, saya membaca surat itu dengan saksama 2 kali, hanya 2 kali, sebelum menemukan jawaban yang benar. Saya memecahkan teka-teki yang sengaja ditinggalkan tuan muda untuk saya. Dia menatap wajah Chen Ping'an yang dingin dan kecoklatan dan mencibir, Nyonya muda adalah anak yang aneh, jadi dia tentu saja tidak akan bisa memahami niat baik tuan muda. Karena itu, tuan muda tidak pernah menaruh harapan apapun pada Nyonya muda. Sebaliknya, dia memilih saya. 2000 karakter aneh dalam surat itu hampir semuanya ditulis dalam aksara semi-kursif yang mengalir. Namun, ada 7 karakter yang ditulis dalam aksara biasa. Julhu tertawa terbahak-bahak hingga air matanya hampir keluar. Ucapannya terputus-putus saat dia berkata, klan Jenderal Pilar Kekaisaran Li Agung, cucu tertua klan Chen. Dia membunuh pencuri kuda, menyalakan api perdamaian, dan menerima gelar kehormatan. 7 karakter itu adalah, bunuh Chen Ping'an, terima gelar kehormatan. Para sarjana tidak membutuhkan pisau untuk membunuh orang, mereka bisa membunuh dengan kata-kata. Chen Ping'an mengerutkan alisnya. Julhu memegangi perutnya yang terasa sakit luar biasa. Seolah-olah ada badai yang bergejolak di perutnya, dan ini menyebabkan keringat dingin membasahi wajahnya. Namun, tidak ada yang bisa menghapus seringai dari wajahnya saat dia mengejek, kamu bahkan belum pernah mendengar istilah, gelar kehormatan, sebelumnya, bukan? Dia berjuang untuk duduk dan bersandar di bangku panjang tempat Chen Ping'an duduk. Anak laki-laki muda itu tidak menghentikannya kali ini. Dia menatap anak laki-laki muda yang disebut majikannya sebagai paman junior, dan dia meludah, selain membunuhmu, tahukah kau apa lagi yang paling ingin kulakukan? Apakah kau tidak bisa mengenali banyak kata sekarang? Aku ingin menunjukkan surat itu kepadamu, dan mungkin kau akan merasa malu dengan rendah diri dan ketidakberhargaan. Mungkin kau akan bertanya-tanya dalam hati bagaimana kata-kata dan prosa artistik yang begitu indah bisa ada di dunia. Bagaimanapun, bahkan jika kamu membaca surat itu 10 kali atau 100 kali, kamu tidak akan pernah menyadari bahwa pesan dan kejeniusan yang sebenarnya dalam surat itu hanya terletak pada 7 kata itu. Bukankah itu lucu? Aku merasa itu benar-benar lucu. Begitu lucunya sampai-sampai aku hampir mati karena tertawa. Chen Ping'an duduk dengan tenang di bangku panjang. Di sebelahnya ada potongan-potongan buah manisan yang telah dibuang dan diabaikan. Dia menatap Julhu dan mengerutkan bibirnya, berkata, jika bukan karena Juhi, aku akan benar-benar membiarkanmu mati karena tertawa hari ini. Dia berdiri dan melanjutkan dengan perlahan, aku tahu bahwa kamu mengatakan semua ini untuk menjelaskan situasi kepada ayahmu. Selain itu, upayamu untuk berdiri kali ini sebenarnya adalah umpan untuk memancingku menyerangmu. Kamu ingin memberi Juhi pilihan, dia membunuhku, atau dia membunuhmu. Benarkah? Julhu terdiam, dan bayangan jatuh di wajahnya. Juhi sudah tiba di koridor beberapa saat yang lalu, dan kedua tangannya terkepal erat. Urat-urat di punggung tangannya menonjol, dan wajahnya dipenuhi rasa sakit yang tak terlukiskan. Dia menatap anak laki-laki dan perempuan muda itu. Satu adalah putri kesayangannya, dan satu lagi adalah junior yang sangat disayanginya. Julhu mengacungkan ibu jarinya dan menyeka darah dari sudut mulutnya dengan kasar. Dia menundukkan kepalanya sedikit, tetapi tatapannya tetap tertuju pada Chen Ping'an. Dia perlahan berbalik, dan ada ekspresi tenang yang langka di wajahnya. Jika nona muda mengetahui hal ini, temperamennya akan membuat saya pasti akan kehilangan selapis kulit bahkan jika saya tidak terbunuh, katanya kepada sosok ayahnya yang sudah dikenalnya. Masa depan saya akan terputus saat itu juga. Ayah, saya mohon, jangan menunjukkan belas kasihan. Karena aliang dari kuil angin salju belum kembali, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini untuk bertindak. Tuan muda berkata sebelumnya, keraguan hanya akan membawa malapetaka. Chen Ping'an tiba-tiba berbalik dan membungkuk, dengan santai mengambil sepotong buah manisan dari bangku dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia kemudian berdiri dan berhadapan dengan Juhi. Kau akan mati, katanya kepada gadis muda itu. Hati Julhu mencelos. Ada jarak sekitar 15 langkah antara ayahnya dan Chen Ping'an. Meskipun basis kultivasi Chen Ping'an tidak tinggi, Julhu telah menyaksikan kecepatan dan kelincahannya sebelumnya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit frustrasi dan marah. Ayahnya seharusnya tidak menunjukkan dirinya sejauh itu dari mereka. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, jadi apakah perlu bertindak dengan sikap elit? Julhu berbalik dan meludahkan ludah berdarah. Kau boleh mencoba jika kau memang sangat kuat. Ia menatap ayahnya dan memperingatkannya, Ayah, jika kau tidak membunuhnya hari ini, maka aku akan mati di hadapanmu. Bagaimanapun, kau harus menangkap Chen Ping'an terlebih dahulu. Mengenai apa yang mereka lakukan setelah menangkap Chen Ping'an. Jika ayahnya tidak ingin membunuhnya, maka ia akan melakukannya. Julhu tegang dan bersiap untuk membela diri jika Chen Ping'an mencoba menyanderanya dan mengancam ayahnya. Ayahnya pernah secara tidak sengaja mengatakan kepadanya bahwa ia akan memiliki peluang untuk menang jika ia bertarung melawan si menjijikan dan hina ini. Namun,
Ia akan menghadapi kematian jika mereka terlibat dalam pertarungan hidup atau mati. Ia tidak percaya ini pada awalnya. Setelah itu, ia menjadi kaku karena terkejut saat menghadapi ular piton putih di Gunung Mejago. Ia hanya bisa berdiri di sana dan menunggu kematian. Sementara itu, Chen Ping'an telah menunjukkan keberanian, tekad, dan penilaian yang jauh lebih unggul darinya. Hal ini membuatnya merasa sangat putus asa, dan tekadnya untuk berlatih bela diri hampir sepenuhnya pupus. Begitu kondisi mental seseorang runtuh, perjalanan mereka di jalur bela diri akan berakhir. Sebelum datang ke kota Lilin Merah, penguasa Gunung Weibo telah memberikan mereka masing-masing hadiah perpisahan di perbatasan Gunung Mejago. Atas dorongan Juhi, dia telah menerima kitab suci abadi rahasia, Panduan Ki Ungu. Ini adalah teks bela diri berharga yang diimpikan banyak orang untuk didapatkan. Namun, pada kenyataannya, gadis muda itu tidak terlalu bersemangat atau termotivasi oleh ini. Ambisi mudah hilang tetapi sulit ditemukan. Bagaimana mungkin Juhi, seorang seniman bela diri yang tidak beradab yang mabuk dengan mimpi mencapai puncak seni bela diri, tahu tentang ini? Namun, kedatangan surat itu seperti tuan mudanya yang secara pribadi memberinya instruksi langsung. Itu seperti arang yang diterima saat salju tebal, dan itu telah menyalakan kembali api harapan di benak gadis muda itu. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia pasti harus berlatih seni bela diri. Paling tidak, dia harus menjadi Grandmaster seni bela diri seperti ayahnya. Dia akan memberikan kontribusi besar di medan perang dan berhak memenangkan gelar kehormatan untuk dirinya sendiri. Ini terutama terjadi karena mereka sekarang memiliki pil empedu pahlawan dari Gunung Bela Diri Sejati dan kitab suci abadi, Panduan Ki Ungu. Seperti yang dikatakan Juhi, dia bahkan berani bermimpi menyaksikan pemandangan di tingkat ketujuh yang tinggi sekarang. Kalau begitu, mengapa dia, Julhu, tidak berani memimpikan hal-hal yang belum pernah berani dia impikan sebelumnya? Namun, mimpinya tentang masa depan yang cerah dan jalur kultivasi yang memukau semuanya dibangun di atas prasyarat kecil. Chen Ping'an harus mati. Karena tahu bahwa ia tidak dapat mengalahkannya dalam pertarungan yang sebenarnya, gadis muda itu memutuskan bahwa ia perlu mengejutkannya. Seperti dugaan Chen Ping'an, ia ingin membeli belati. Sayangnya, toko senjata sudah tutup hari itu, meninggalkannya dengan tangan kosong. Namun, ayahnya ingin dia meminta maaf kepada Chen Ping'an, dan dia juga mendengar Chen Ping'an dan nona mudanya berbicara tentang membeli tanghulu. Belati dapat membunuh, dan begitu pula tusuk bambu dari tanghulu jika dipegang oleh seorang seniman bela diri di tahap puncak tingkat kedua. Khawatir bahwa satu tusuk bambu akan patah karena benturan, Julhu menggunakan alasan membeli tanghulu untuk Chen Ping'an dan Li Baoping untuk mendapatkan 3. Dengan 3 tusuk bambu di tangannya, dia yakin bahwa dia dapat menusuk hati anak laki-laki itu. Rencananya sangat sempurna. Julhu telah menunjukkan akal yang mengesankan dan kecerdasan yang tajam. Tuan muda kedua klan Li yang tidak pernah menunjukkan dirinya selama ini juga menunjukkan kemampuannya yang luar biasa untuk mengidentifikasi bakat dan memanfaatkan orang lain. Yang benar-benar mengesankan tentang rencana Julhu adalah kemampuannya untuk meninggalkan jalan mundur bagi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, ia tidak meninggalkan jalan mundur bagi ayahnya, seorang seniman bela diri di tingkat kelima. Entah ia yang meninggal atau Chen Ping'an yang meninggal. Menatap anak laki-laki muda miskin yang memiliki jepit rambut giok di rambutnya, Juhi mengucapkan kata-kata yang seharusnya diucapkan putrinya dengan sungguh-sungguh dan tulus. Maaf. Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa. Setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih jalan mereka sendiri. Senyumnya menentang akal sehat situasi tersebut, dan malah menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Julhu yang berada di dekatnya mengalami perasaan aneh ini secara langsung. Setelah bertanding dengan Juhi di Gunung Mejago, Chen Ping'an menyadari 3 titik akupuntur di tubuhnya yang secara mengejutkan mampu menimbulkan rasa takut pada naga berapi yang mengamuk tanpa alasan di dalam dirinya. Naga itu tidak berani memasuki titik akupuntur ini. Baru pada saat itulah Chen Ping'an akhirnya menemukan 3 gumpalan kecil ki pedang yang bersembunyi di dalam tubuhnya. Gumpalan-gumpalan itu terhubung dengan pikirannya, jadi menggunakannya sama sekali tidak menjadi tantangan. Chen Ping'an telah menghabiskan segumpal ki pedang untuk melenyapkan kepala ular piton putih itu. Untuk menyelamatkan dirinya, dia merasa tidak akan menjadi transaksi yang buruk untuk menggunakan segumpal ki pedang lainnya di sini. Namun, dia pasti harus mendapatkan sesuatu sebagai balasannya saat dia menggunakan gumpalan ki pedang terakhir. Dia tidak bisa membuat transaksi yang hanya impas setiap kali. Ini adalah jebakan jahat yang telah disiapkan untuknya. Julhu juga telah menjelaskan banyak hal. Sementara itu, Chen Ping'an hanya berbicara beberapa kali dan mengucapkan beberapa patah kata. Jadi, anak muda itu merasa harus mengatakan sesuatu saat ini. Untuk dirinya sendiri, dan juga untuk kakak abadi yang mengandalkannya untuk hidup. Kalau tidak, dia akan merasa sedikit kesal. Anak muda itu menggeser satu sandal jerami ke depan dan satu sandal jerami ke belakang. Dia menekuk lututnya, dan dia menurunkan posisinya. Sambil menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya,
dia menunjuk ke arah pria yang berdiri di kejauhan di seberang koridor. Bibirnya bergerak sedikit. Mungkin itu indera keenamnya, atau mungkin itu adalah peringatan dari berkah leluhur. Zhu Lehu tiba-tiba merasa panik dan takut saat ini, dan dia menjerit, "Tidak!" Kulit Juhi merinding, dan Grandmaster yang kuat di tingkat kelima itu merasa seolah-olah pikiran dan tubuhnya telah tenggelam ke dalam lumpur. Dia membeku di tempat. Chen Ping'an diam-diam melafalkan, "Pedang, terhunus." Sesuatu menekan bahu Chen Ping'an, menyebabkan auranya langsung membeku. Gumpalan ki pedang di titik akupunturnya sudah seperti anak panah yang ditarik penuh dan harus ditembakkan. Namun, tamparan di bahunya telah mengubah segalanya. Ini seperti ular piton ganas yang pergi berburu tetapi bertemu dengan naga banjir. Auranya yang awalnya gigih secara alami akan membeku dan mereda, dan secara alami akan memilih untuk berhenti sementara. "Berhenti di sana," seorang pria bertopi bambu berkata saat dia berdiri di samping Chen Ping'an. Dia melingkarkan lengannya di bahu anak laki-laki itu dan tertawa, "Kita semua adalah satu keluarga besar yang penuh kasih. Mengapa berkelahi dan mencoba saling membunuh? Sungguh tidak pantas." Chen Ping'an mendongak, dan pria yang datang dan pergi seperti bayangan itu tersenyum padanya dan berkata, "Percayalah, aku Aliang." Chen Ping'an menghela napas dan mengalah, "Baiklah, aku akan mendengarkanmu untuk saat ini." Aliang hanya melirik Juhi, dan dia bahkan tidak melirik Zhu Lehu sedikit pun. Suaranya malah saat dia menjelaskan, menggunakan seberkas ki pedang yang sangat berharga untuk membunuh Juhi yang menyedihkan adalah pemborosan harta karun ilahi. Bahkan jika kamu tidak merasa tertekan, aku akan merasa tertekan untukmu. Selain itu, lupakan saja. Cukup dengan pembicaraan yang menyedihkan ini. Singkatnya, hati nuraniku akan sakit jika aku tidak turun tangan. Ini teknik penyaluran ki untukmu, 18 perhentian. Anggap saja ini sebagai kompensasi. Chen Ping'an baru saja akan keluar dari posisinya. Namun, Aliang melepaskan bahunya dan melangkah mundur, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Sikapmu terlalu kasar dan tidak sopan. Aku akan mengajarimu sesuatu yang jauh lebih mengesankan." Aliang menatapnya dan memerintahkan, "Berdiri teguh." Dia kemudian menekuk jarinya dan menepuk bahu Chen Ping'an. Setelah itu, tangannya secepat kilat saat menepuk dadanya 7 atau 8 kali. Pada saat yang sama, ia menggunakan teknik abadi yang bahkan lebih mengesankan daripada memampatkan suara seseorang menjadi seutas benang. Suaranya langsung terdengar di benak anak muda itu, berkata, "Ingat titik awal ki ini, dan ingat jalurnya serta nama titik akupuntur yang dilaluinya." Seperti urat naga yang berkelok-kelok, gumpalan ki ini muncul dari leluhur gunung, Lincong. Ini adalah pemberhentian pertama, dan ini adalah titik akupuntur terpenting untuk memelihara pedang seseorang. Setelah melewati 3 gunung dan 6 lintasan, Ki tiba di titik akupuntur Fuji, pemberhentian kedua. Setelah melewati 6 gua dan 9 tempat tinggal, ia tiba di titik akupuntur Chunyang, pemberhentian ketiga. Dan ini adalah pemberhentian terakhir, jadi totalnya ada 18 pemberhentian. Nama dan deskripsi titik akupuntur ini sangat berbeda dengan yang ada sekarang, dan ini adalah hasil dari usaha dan pengorbanan yang sangat besar dari para pendekar pedang yang tak terhitung jumlahnya dari zaman dahulu. "Kamu harus menghafalnya." Akhirnya, Aliang bertanya, "Apakah kamu sudah mengingatnya?" Keringat membasahi dahi Chen Ping'an, dan dia menjawab, "Aku sudah mengingat sebagian besarnya." Aliang tersenyum dan berkata, "Mengingat sebagian besarnya sudah cukup baik. Tidak perlu takut jika Anda menabrak rintangan atau tantangan yang brutal dan membuat wajah Anda berdarah di kemudian hari. Ini adalah jalan yang harus ditempuh setiap pendekar pedang. Setelah Anda terbiasa dengan jalur sirkulasi, Anda dapat mencoba menyalurkan ki Anda secara perlahan. Ini adalah aspek yang paling menarik dari 18 pemberhentian. Ini adalah sesuatu yang saya, Aliang, pahami." Beberapa orang sangat terkesan dengan ini, dan mereka memuji saya dan mengatakan bahwa saran ini saja mampu mengangkat keterampilan pedang mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Haha, ini agak memalukan. Chen Ping'an tiba-tiba merasa bahwa apa yang disebut 18 pemberhentian ini mungkin tidak jauh lebih kuat daripada tinju pengguncang gunung. Aliang melihat melalui pikiran anak muda itu, dan dia berkata dengan serius, "Apakah aku terlihat seperti pembohong yang membuat janji-janji kosong? Aku, Aliang, tidak akan pernah dituduh membual kepada orang lain." Juhi telah memulihkan kemampuan untuk berpikir saat ini. Namun, anggota tubuhnya terasa lebih kaku dari sebelumnya. Satu gerakan saja akan berarti kematian, ini adalah satu-satunya pikiran yang terlintas di benaknya. Ini adalah aura dominasi tak berbentuk yang terpancar dari Aliang. Ketika seseorang berteman dengan pria ini yang selalu mengenakan pedang bambu hijau dan labu perak kecil di pinggangnya, seseorang akan merasa seperti dia bukanlah orang yang kuat tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Ketika seseorang menjadi musuh dengannya, bagaimanapun. Juhi tenggelam dalam ketakutan dan basah kuyup oleh keringat. Dia merasa seolah-olah jiwanya akan meledak. Di kejauhan, kondisi mental Juhi telah runtuh. Di dekatnya, Zhu Lehu hanya bisa mendengar Chen Ping'an bergumam sendiri.
Suara Aliang kembali terdengar di benak Chen Ping'an, mengajarinya, perahu ringan melewati puluhan ribu gunung, dan ki yang disalurkan mengalir melalui ratusan, ribuan, puluhan ribu mil dalam sekejap, ini memang sangat bagus. Namun, jika seseorang dapat memperlambat, seperti gunung yang perlahan-lahan membangun massa tetapi tidak mengumpulkan ketinggian selama 100 tahun, seperti laut yang perlahan-lahan bertambah volumenya tetapi tidak naik levelnya, itu akan lebih baik. Saat menyalurkan ki di masa mendatang, Anda dapat fokus untuk membiasakan diri dengan jalur ini. Anda perlu mencapai keadaan di mana ki Anda akan secara otomatis mengalir melalui jalur ini bahkan saat Anda sedang tidur. Bagaimana saya tahu jika saya menyalurkan 18 perhentian saat saya sedang tidur? Chen Ping'an bertanya dengan ekspresi bingung. Aliang melingkarkan lengannya di dada dan terkekeh, berjalanlah ke tempat air berakhir, dan duduklah untuk menatap awan. Ikuti aliran alam, dan Anda secara alami akan menemukan jawaban yang Anda cari. Aliang duduk di bangku. Namun, ekspresinya langsung berubah aneh. Chen Ping'an menempelkan tangannya ke dahinya. Aliang berdiri dengan tenang dan menggunakan tangannya untuk menepuk-nepuk buah manisan yang lengket dari pantatnya. Dia kemudian bergeser dan duduk di tempat lain, meletakkan tangannya di pagar tangga sambil mengembuskan napas panjang. Dia akhirnya menatap Julhu untuk pertama kalinya, memerintah, selain mengembalikan pil empedu pahlawan dan panduan ki ungu kepadaku, kamu dan ayahmu juga perlu menyerahkan setumpuk jimat yang kamu warisi dari klan Li. Namun, jimat-jimat ini hanya dapat menyelamatkan satu dari kalian. Julhu, aku akan memberimu pilihan sekarang. Apakah kamu akan keluar dari stasiun reli bantal hidup-hidup, atau ayahmu? Sebelum Julhu dapat menjawab, Juhi telah memohon dengan suara serius, Senior Aliang, aku sungguh-sungguh memohon kepadamu untuk membiarkan Julhu pergi. Aku bersedia bunuh diri untuk menebus dosa-dosa kita. Bahkan, tidak perlu mengotori bilah bambu Senior Aliang. Aliang hanya tersenyum sambil menatap Julhu dengan mata menyipit, sama sekali mengabaikan Juhi yang telah mengambil pil, kitab suci abadi, dan jimat. Julhu, siapa yang ingin kau hidupi? Wajahnya sudah dipenuhi air mata, namun dia dengan paksa menutup mulutnya dengan tangan, tidak berani bersuara. Sementara itu, tangannya yang lain terkepal erat di belakang punggungnya, begitu eratnya hingga kukunya mengeluarkan darah dari telapak tangannya, membuat seluruh tangannya menjadi merah padam. Juhi jatuh berlutut dengan suara keras, bersujud kepada pria itu sambil memanggil dengan suara gemetar, Senior Aliang. Aliang menoleh ke Chen Ping'an dan bertanya, bagaimana menurutmu? Atau mungkin kita harus melepaskan mereka berdua? Aku bisa melumpuhkan basis kultivasi Juhi untukmu jika kamu takut dia membalas dendam. Jika kamu masih takut akan kecelakaan yang tidak terduga, aku bahkan bisa memutuskan umurnya dengan mudah. Aku bisa melakukan hal yang sama pada Julhu. Chen Ping'an tidak melihat ke arah Juhi, dan dia hanya melihat ke arah Julhu sambil menjawab, sudah kubilang sebelumnya, kamu harus mati. Juhi tiba-tiba mendongak dan berteriak, Chen Ping'an, Julhu masih anak-anak. Chen Ping'an bersikap tenang sepanjang waktu, tetapi wajahnya langsung berubah pucat karena marah ketika mendengar ini. Anak muda itu melesat maju, dan dia hampir saja menghancurkan dada Julhu dengan satu pukulan. Auranya kacau saat ini, dan dia tidak lebih baik dari seorang gadis muda biasa. Namun, entah mengapa, tinjunya tiba-tiba terbuka menjadi telapak tangan, dan lintasannya juga berbelok ke atas. Sebuah tamparan keras terdengar di pipi Julhu. Aliang kembali meletakkan tangannya di bahu Chen Ping'an, sambil berkata, cukup. Dia terkekeh pelan dan melanjutkan, beberapa hukuman bahkan lebih kejam daripada kematian yang cepat dan sederhana. Chen Ping'an kembali ke bangku panjang dan melamun. Dia tidak tahu bagaimana Aliang menangani Juhi dan Julu, dia juga tidak tahu bagaimana mereka meninggalkan stasiun reli bantal dan kemana mereka akan pergi di masa depan. Dia tiba-tiba mendongak dan bertanya, Aliang, apakah kamu punya anggur? Aliang tersenyum dan menjawab, tentu saja. Labu kecilku dapat menampung 500 liter anggur. Namun, aku harus memperingatkanmu tentang sesuatu terlebih dahulu. Penting bagi seseorang untuk tidak minum saat sedang berduka. Jika tidak, akan sangat mudah untuk berakhir sebagai pecandu alkohol yang menyedihkan. Namun, seseorang dapat minum saat sedang merasa bahagia dan riang. Mungkin minum bahkan akan membuat mereka menjadi penikmat anggur abadi. Di luar stasiun reli bantal, Lin Shui berdiri sendirian di jalan. Ia tidak yakin mengapa Aliang menyuruhnya untuk tetap di luar, tetapi Aliang berkata bahwa ia harus menunggu seseorang datang. Pada saat itu, ia dapat memutuskan apakah ia ingin memasuki stasiun relay atau tidak. Meskipun ia sangat bosan, anak muda itu tetap berdiri tegak dan tegap seperti pohon pinus tunggal di puncak gunung. Meminjam cahaya dari lentera merah besar yang tergantung di dekat pintu stasiun relay, Lin Shui mengambil kitab suci Konfusianisme, bacalah kitab suci di atas awan, dan mulai membaca karakter-karakter yang sulit diucapkan dan dipahami. Namun, setiap kali ia menemukan konsep yang ia pahami atau memperoleh pencerahan baru,
ia akan merasakan kegembiraan yang luar biasa seolah-olah berjemur di bawah sinar matahari yang muncul kembali dari balik awan dan kabut. Anak muda yang menyendiri yang telah dibentuk menjadi dirinya oleh kehidupannya yang keras tidak ingin berbagi kegembiraan yang tulus ini dengan orang lain. Lin Shuyi tidak pernah takut memandang dunia dan orang-orangnya dalam sudut pandang yang paling negatif. Seorang wanita berpenampilan biasa berjalan mendekat dari kejauhan. Ada rasa takjub di matanya saat melihat anak laki-laki itu, dan dia berkata dengan penuh emosi, benar saja, dia adalah seseorang dengan bakat cemerlang dalam kultivasi. Wanita itu berhenti setengah lusin langkah dari anak laki-laki itu dan berkata sambil tersenyum, "Halo, Lin Shuyi. Kita sudah pernah bertemu sekali di tepi sungai, aku di perahu berhias dan kau di tepi sungai. Identitas asliku adalah tetua agung istana musim semi abadi Kekaisaran Li Agung. Aku tidak mencoba untuk menyombongkan diri, tetapi aku memang tipe abadi yang dikagumi oleh rakyat jelata dan petani. Aku bisa memanggil angin dan hujan dengan jentikan lengan bajuku, dan aku bisa mengguncang tanah dan gunung dengan hentakan kakiku. Aku sangat ahli dalam teknik 5 petir kebenaran, dan aku bisa membunuh iblis dan roh dengan membalikan telapak tanganku." Setelah mengatakan ini, wanita itu terkekeh pada dirinya sendiri sebelum melambaikan tangan dan berkata, "Tidak, ini tidak akan berhasil. Perkenalan seperti ini terlalu berlebihan." Namun, Lin Shuyi mengangguk dan berkata, "Aku percaya padamu. Aku tidak tahu apa yang ayahmu katakan dalam suratnya, dan aku juga tidak tahu apa maksud Aliang." Wanita itu terkekeh. Namun, karena dia memilih untuk meninggalkanmu di luar stasiun pemancar meskipun dia tahu bahwa aku telah mengikuti kelompokmu selama ini, kurasa aku bisa mencobanya. Aku ingin melihat apakah aku bisa meyakinkanmu untuk kembali ke ibu kota bersamaku. Setelah berpamitan dengan orang tuamu, kau bisa ikut denganku ke istana musim semi abadi untuk berkultivasi. Ayahku menyuruhku untuk patuh tinggal di kota lilin merah, jawab Lin Shuyi dengan ekspresi acuh tak acuh. Setelah itu, dia berkata orang yang berkuasa akan membawaku ke ibu kota bersama mereka. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil mayatku bahkan jika aku meninggal secara misterius di suatu tempat. Orang mati tidak sepadan dengan biaya transportasi. Ayah juga menyebutkan bahwa barang-barang di ibu kota saat ini sangat mahal, jadi pengeluaran klan cukup besar. Wanita itu mendesah dan berkata, "Kata-kata ayahmu memang menyebalkan. Namun, bukankah itu benar?" Senyum mengejek tersungging di sudut bibir anak laki-laki itu. Wanita itu ragu sejenak sebelum mengulurkan tangan kepada Lin Shuyi dan menawarkan dengan ekspresi berwibawa, "Meskipun menurutmu ini kekanak-kanakan dan sama sekali tidak misterius, tidak memiliki segala macam pasang surut, percakapan yang cerdas, dan ujian yang melelahkan, aku tetap ingin memberitahumu ini. Lin Shuyi, majulah selangkah, dan kamu dapat menjejakkan kaki di jembatan menuju umur panjang." Lin Shuyi menyingkirkan bukunya sebelum menggelengkan kepala dan menjawab, "Terima kasih atas tawaran dan niat baikmu, Tetua Abadi. Aku tidak dapat mengendalikan klan tempatku dilahirkan, aku juga tidak dapat mengendalikan nama keluarga yang diberikan kepadaku. Namun, aku dapat mengendalikan jalan mana yang akan kuambil, dan aku sangat tahu ke arah mana aku harus menuju." Sungguh memalukan. Wanita itu tidak dapat berbuat apa-apa selain mendesah. Dia tidak mencoba memaksa anak laki-laki itu untuk melawan keinginannya, dan dia berkata, "Sampai jumpa lagi, Lin Shuyi. Aku harap kamu tidak akan dipenuhi dengan penyesalan saat kita bertemu lagi." Lin Shuyi menggenggam tangannya dan membungkuk memberi hormat, sambil berkata dengan sopan, Lin Shuyi dengan hormat mengucapkan selamat tinggal kepada Tetua Abadi. Wanita itu menghilang dalam sekejap. Di dalam stasiun relay, Chen Ping'an dan Aliang duduk di bangku yang berseberangan di koridor. "Aliang, apakah kamu akan pergi?" tanya Chen Ping'an lembut. Aliang mengangguk sebagai jawaban. Dia mengangkat labu kecilnya dan meneguk anggur. Jelas bahwa dia teringat akan kenangan yang menyedihkan. Ternyata, peringatannya kepada Chen Ping'an tentang tidak minum saat merasa sedih tidak lebih dari sekadar pesan kosong. Saat dia menatap anak muda itu dengan linglung, menatap matanya yang bersih dan murni, seolah-olah dia sedang menatap sepasang mata dari beberapa tahun yang lalu. Aliang tiba-tiba tersenyum. "Aku pernah memberikan komentar kepada seorang anak muda yang usianya hampir sama denganmu. Aku berkata kepadanya, percayalah, kamu akan lebih sukses sebagai seorang cendekiawan daripada seorang pendekar pedang. Kurasa aku juga harus memberikan komentar kepadamu sekarang. Percayalah, kamu akan lebih sukses dengan pedang daripada dengan tinjumu." Di balik topi bambunya, Aliang tersenyum lebar dan cemerlang, senyum yang seperti hangatnya matahari di hari musim dingin yang dingin. Namun, Chen Ping'an belum pernah melihat Aliang sesedih itu sebelumnya.